Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan. Khanafatina azakumullah, kita lanjutkan kajian hadis Jawami'ul Ahbar karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadithul khamis wa samanun. Hadis yang ke-85. Doa safar. Doa ketika safar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salatan. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika sudah duduk lurus di atas kendaraannya, yang di atas untanya, dengan niat safar, beliau bertakbir 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak bisa menundukkannya, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah Rabb kami. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amal ma tarda. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan serta amalan yang Engkau ridhai. Allahumma hawwin alaina safarana hada. Ya Allah, berilah kami keringanan atau kemudahan dalam menempuh perjalanan ini. Watwi anna bu'dahu. Lipatkanlah untuk kami jauhnya safar sehingga terasa dekat.
Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau ialah zat yang bisa menemani kami ketika safar, yakni mengawasi dan menyertai kami ketika safar dengan ilmunya. Dan Engkau adalah zat yang bisa kami titipi keluarga kami sebagai ganti kami untuk mengawasi keluarga kami. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesulitan dalam safar. Wa ka'batil mandhar, dan kesedihan ketika melihat sesuatu pada saat safar. Wa su'il munqalab, dan jeleknya keadaan kami ketika kembali. Fil mal wal ahli wal walad, baik dalam urusan harta kami, keluarga kami dan anak-anak kami. Wa idza raja'a qala hunna, dan kalau Rasulullah pulang, beliau membaca doa-doa tadi. Wa zada fihinna, dan beliau menambahkan dalam doanya tadi dengan doa ayibuna taibun abidun li rabbina hamidun. Kami adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Kami adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dan kami adalah orang-orang yang memuji Allah Rabb kami. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Hanafiddin azakumullah. Ini hadis menjelaskan tentang salah satu doa ketika safar. Nah, dan doa ini masyhur ketika safar. Jadi naik kendaraan dengan niat safar itu membaca doa ini. Tapi kalau naik kendaraan tidak niat safar, maka tidak disyariatkan membaca doa seperti ini. Ya, nah, ini membaca takbir 3 kali ketika posisi kita sudah tepat di atas kendaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian meneruskan dengan baca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa qabatil mandhar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Kalau pulang, ya baca doa-doa semacam ini. Ditambah lagi dengan baca doa ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun. Ingat, doa-doa yang terkait dengan naik kendaraan itu semuanya adalah dengan niat safar. Kalau tidak dengan niat safar, maka tidak disyariatkan membaca doa itu. Nah, barakallahu fikum. Adapun pengertian safar yang muktabar di kalangan ahlul ilmi adalah mengadakan perjalanan, na'am, dengan meninggalkan tempat tinggalnya. Al-darhu fil ard biniyati tarkil baladil iqamah, menempuh satu perjalanan dengan niat meninggalkan tempat tinggalnya. Baik itu jaraknya jauh ataupun dekat. Kalau dia sudah niat safar dengan meninggalkan kampung halamannya, nah, dengan mempersiapkan bekal-bekal untuk persiapan safar, baik bekalnya itu banyak ataupun sedikit, nah, maka ini dinilai sebagai apa ini? Safar yang muktabar menurut definisi syariat. Barakallahu fikum.
Tidak peduli safarnya ini lama atau singkat, jauh ataupun dekat. Nah, dan saat itulah disyariatkan ketika naik kendaraan membaca doa ini. Baik itu safarnya untuk urusan yang mubah ataupun urusan yang sunnah, apalagi urusan yang wajib. Barakallahu. Bagaimana dengan safar untuk urusan yang haram, untuk maksiat? Apakah juga disyariatkan baca doa ini? Iya. Kalau naik kendaraan tetap disyariatkan baca doa ini. Ada permasalahan niatnya yang haram ketika safar untuk berbuat maksiat. Nah, di Eropa atau di Afrika mau berbuat maksiat di sana. Nah, itu urusan lain, tidak ada kaitannya dengan bab safar. Ya, itu urusan lain hukumnya, ya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini yang menunjukkan doa safar ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kenikmatan kendaraan. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa ini kita diingatkan kembali dengan Sang Pemberi nikmat. Seperti kalau naik kendaraan tunggang, kendaraan yang berupa makhluk hidup, entah itu unta, kuda, atau keledai, nah, yang asalnya kita tidak bisa untuk menjadikannya sebagai barang tunggangan yang bisa dipakai untuk transportasi, tapi dengan adanya nikmat dari Allah, kuda, unta, keledai tadi bisa jinak dan bisa kita nikmati sebagai barang tunggangan. Termasuk mobil, sepeda motor dan sebagainya yang asalnya kita tidak bisa mengemudikannya. Kemudian dengan nikmat dari Allah SWT kita bisa apa ini? Mengemudikan kendaraan bermotor. Semuanya mengingatkan kita dengan zat yang memberi nikmat dari Allah SWT. Tujuannya apa ini? Ialah agar kita senantiasa mensyukuri segala karunia dari Allah SWT. Kemudian dalam hadis ini juga ada faedah. Dalam doa ini mengingatkan kita tentang safar yang hakiki, yakni safar ila daril akhirah. Ketika kita safar membaca doa ini, itu di samping kita diingatkan dengan nikmat Allah tadi, juga diingatkan dengan adanya safar hakiki, yakni safar ke akhirat nanti. Terbukti dalam doa tadi disebutkan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kami semuanya akan kembali kepada Allah Rabb kami. Jadi kalau mau safar, baca doa ini, paham artinya berarti kita diingatkan bahwasanya safar Anda ini cuma sementara saja. Ada safar yang sifatnya abadi, yakni safar untuk menuju ke negeri akhirat. Barakallahu. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya safar bukanlah kesempatan untuk melakukan kemaksiatan. Safar tetaplah kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan kebaikan, ketakwaan dan amalan yang diridhoi, ya. Dan sering sekali seorang itu kalau sudah safar mereka lupa ibadahnya, ya. Lupa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk refreshing atau apa, yang penting dalam doa safar ini kita diingatkan bahwasanya safar itu jangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tadi disebutkan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Ya. Akan ketika safar termasuk saat-saat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya. Jadi jangan
menggunakan kesempatan safar untuk berbuat kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doa tadi disebutkan faidah bahwasanya zat yang bisa diserai urusan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita meninggalkan anak, istri dan harta kita, maka tidak ada yang bisa kita percaya untuk mengurus mereka sepenuh hati atau 100% kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang bisa menjaga kita ketika safar. Itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling bisa dipasrai urusan. Nah, ini doanya. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Barakallahu. Kemudian dalam doa ini juga disebutkan bahwasanya yang namanya safar, apapun tujuannya, ini mesti terjadi kecapean, keletihan, ya, atau bahkan kesedihan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Sedih karena mungkin uangnya hilang, sedih karena mogok mobilnya di tengah hutan, ya, sedih karena kena tilang, lampunya mati, dan lain sebagainya, ya. Nah, itu mesti ada dalam safar. Sehingga kalau kita sudah tahu semacam ini, hendaknya kita segera untuk pulang ketika selesai urusan. Jangan suka belok sana, belok sini tanpa ada urusan yang memang memiliki maslahat, ya. Ya sudah selesai urusan langsung pulang, ya. Nah, karena enggak enak lama-lama safar itu, ya. Baik, barakallahu. Seenak apapun pelayanannya, kalau safar itu Masya Allah, nah, berat, sulit, kadang-kadang menyedihkan, ya, barakallahu. Baik. Selanjutnya, qala rahimahullah al-haditsus sadis wa thamanun. Hadis yang ke-86. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala khudhu anni manasikakum. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasai. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ambillah manasik haji kalian dariku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Nasai. Nah, barakallahu. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kumpulan hadis yang beliau susun, yaitu Jawami'ul Akhbar, tidak semata-mata menjelaskan tentang manasik haji, tetapi ini adalah merupakan salah satu dalil tentang wajibnya seseorang dalam beribadah untuk mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di antaranya ialah haji. Jadi yang diambil dari Rasulullah bukan masalah apa ini? Haji saja, tapi segala masalah. Nah, di antara hadis ini ialah khusus tentang masalah haji dan masalah yang lain pada umumnya. Hadis ini setingkat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat apa ini? Aku salat. Dari masalah salat, masalah haji, masalah-masalah yang lainnya, nah, maka harus memenuhi syarat diterimanya ibadah, yakni mutaba'atur Rasul, mengikuti
sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali ikhwan fillah azakumullah dalam masalah haji khususnya kaum muslimin mereka tidak mau mengambil manasik hajinya Rasulullah. Tapi justru mengambil manasik haji kiai-kiainya yang menambah-nambah sendiri manasik haji yang ada. Ya, nah, tidak mau mengambil manasik haji yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan alasan kurang kurang banyak aktivitasnya, ya. Nah, rugi ongkos naik hajinya, rugi lamanya di Makkah. Oh, cuma itu saja aktivitasnya. Akhirnya para tokoh-tokoh yang diulamakan ini membuat acara-acara sendiri. Nah, yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan manasik haji, tapi karena memang satu paket, nah dibikin sedemikian rupa sehingga itu dianggap manasik haji. Bahkan lebih menenangkan hati para pelanggan jamaah hajinya, ya, nah, daripada manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Sehingga di sana ada kegiatan sholawat Nabi, dzikir jama'i, kemudian kegiatan yang lain ialah ziarah kubur dengan meminta-minta di kubur, ya, seluruh kuburan yang ada di sana yang bersejarah, ya, ditambah lagi, ya, nah, untuk kelompok yang dipimpinnya, ya, itu harus bisa mendapatkan kain yang menutup Ka'bah. Nah, paling tidak masing-masing 1,1 cm. Ya. Kegiatan yang lainnya dipondokan, ya, dan lain sebagainya itu, masya Allah banyak sekali yang tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini manasik haji, kemudian dinisbahkan kepada manasik haji. Barakallahu fikum. Baik. Adapun cara haji sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini disebutkan secara komplit dan jelas dalam kitab Sahih Muslim. Ya, urutan mulai awal sampai selesai. Itu disebutkan secara komplit, secara detail dalam Sahih Muslim. Yang sudah di sini ikhwan fillah azakumullah, terus saya ingatkan beberapa penyimpangan haji yang tidak sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, dengan harapan penyimpangan tadi ditinggalkan, ya, agar hajinya mabrur dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali apa ini? Al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, tahallul plus cukur jenggot. Nah, ya, tahallul itu boleh dengan mencukur sebagian rambut, boleh pula dengan apa ini? Menggundul, ya, rambutnya bagi laki-laki, ya. Nah, bagi perempuan haram menggundul rambutnya, ya. Nah, ini tidak cuma rambut kepalanya yang digundul blondos, nah, tapi rambut yang ada di jenggotnya itu, yang di dagunya itu. Nah, di mana ini? Dagunya, ya. Nah, pelontos juga. Nah, kumisnya dipelontos, ini dipelontos juga jenggotnya. Nah, biar bersih seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Ya. Ini penyimpangan dalam bab tahallul. Nah, Indonesia ini termasuk menempati ranking nomor 1 dalam masalah ini, ya. Nah, jika tahallul begitu sekalian
Nah, barakallahu. Ini penyimpangan dari manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian termasuk yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah ialah ikhtilat di pondokan, ya, campur aduk laki perempuan yang bukan mahramnya, ya. Nah, tidurnya sama-sama di situ dengan alasan ini rombongan. Kalau pisah nanti hilang, ya. Nah, jadi rombongannya itu 20 wanita, 5 laki-laki. Nah, jadi satu. Nah, barakallahu. Ini awal musta'an, ya. Harusnya dipisah, ya. Nah, tidak semata-mata mempertahankan rombongannya, ya. Nah, itu semuanya bisa disiasati. Al-muhim mereka itu memudah-mudahkan dalam masalah itu. Ini sering terjadi. Kemudian barakallahu. Termasuk juga wanita yang haji tanpa disertai dengan mahramnya. Ya, wanita yang haji tanpa disertai dengan apa ini? Mahramnya. Nah, ini juga tidak sesuai dengan bimbingan Islam tentang masalah itu. Hajinya kalau seandainya sah, dia berdosa. Dan hajinya tidak terhitung sebagai haji yang mabrur, tapi haji yang sah begitu saja. Artinya sah, tidak usah diulangi di tahun yang akan datang. Tetapi tidak memiliki keutamaan haji. Barakallahu. Termasuk juga pelanggaran yang dilakukan ketika haji ialah jamaah haji wanita sembarangan membuka auratnya, ya, mungkin karena kepanasan atau apa, ya. Nah, dengan alasan nggak apa-apa sama rombongan. Itu tetangga saya, itu kiai saya. Nah, itu teman kerja saya, ya. Nah, barakallahu. Ini biasa terjadi. Ini semuanya perlu diperhatikan. Dan masih banyak lagi sebetulnya penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Melempar jamrah, nah, itu pakai kerikil. Tapi dia pakai batu besar. Nah, katanya melempar seton. Kalau kerikil nggak terasa setonnya, ya. Nah, jadi semakin besar batunya, semakin afdal. Nah, awal musta'an. Akibatnya, nah, membuat cedera jamaah haji yang lain, ya. Ini terjadi juga. Nah, karena memang tidak mengikuti manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diliputi oleh khurafat. Ya, khurafat. Dongeng-dongeng yang mungkin diada-adakan oleh penasihat-penasihat keagamaan mereka, pembimbing-pembimbing mereka, ya, yang memanfaatkan keadaan. Nah, sana ini ada begini-begini, dulunya begini-begini, ya kita harus begini-begini, ya. Nah, dan lain sebagainya. Barakallahu. Selanjutnya, al-haditsus sabiq was samanun. Hadis yang ke-87. Min fadaili surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Rawahu Muslim. Firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Yang di surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Yang dimaksud surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, itu bukan berarti kalau membaca surat Al-Ikhlas
berarti telah membaca sepertiga Al-Quran. La, ketika baca surat Al-Ikhlas 3 kali, jangan disimpulkan berarti telah mengkhatamkan apa ini? Al-Quran. Jadi lomba khatmul Quran yang tercepat begitu ya. Yang lainnya ngotot mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dia santai-santai saja. Nah, di tengah perjalanan dia baca Al-Ikhlas 3 kali. Nah, alasannya sama dengan seperti Al-Quran. Kalau dibaca 3 kali berarti tamat Qurannya, ya, menang. Tidak demikian. Yang dimaksud menyamai seperti Al-Quran itu ialah kandungan isinya mewakili sepertiga Al-Quran. Kandungan maknanya, nah, kandungan isinya itu mewakili kandungan sepertiga Al-Quran yang lain. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di antara kandungan yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Nah, ialah merupakan aslun min usul i'tiqad. Surat Al-Ikhlas ini merupakan salah satu dasar di antara dasar-dasar akidah. Wa tauhid dan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Pembahasan tentang tauhid rububiyah, pembahasan tentang tauhid uluhiyah, pembahasan tentang tauhid asma wa sifat di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Nah, diwakili dengan Al-Ikhlas tadi yang mencakup 3 jenis tauhid. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, ini seperti Al-Quran membahas masalah itu. Adapun seperti yang lainnya membahas masalah ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Ya, tidak diwakili oleh Al-Ikhlas karena nggak disebutkan hukum sholat, hukum apa nggak disebut di situ ya. Nah, kemudian seperti yang lain memuat al-akhbar wal qasas, berita-berita dan cerita-cerita atau kisah-kisah. Nah, dalam Al-Ikhlas nggak disebutkan tentang masalah cerita. Ya, jadi Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga membahas masalah tauhid dan akidah. 6. Entah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, inilah yang diwakili oleh surat Al-Ikhlas. Seperti yang lain memuat tentang masalah ahkam syariah. Seperti yang lain memuat tentang masalah ini al-akhbar wal qasas. Nah, 2/3 tadi itu tidak diwakili oleh Al-Ikhlas. Barakallahu fikum. Jadi ini yang dimaksud surat Al-Ikhlas menyamai seperti Al-Quran dalam hal masalah ini tauhid dan akidah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala rahimahullah al-haditsu tsamin wa tsamanun. Hadis yang ke 88. Ya, kita habiskan sekalian. Nah, sampai habis ya, kalau memang bisa habis. Ya. Barakallahu fikum. La hasada illa fisnatain. Tidak adalah hasad kecuali dalam 2 perkara. Hanya tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la hasada illa fisnataini
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu wa hu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yani hasad kepada seseorang yang diberi oleh Allah taala harta, kemudian hartanya tadi sepenuhnya diserahkan untuk al-haq. Wa rajulun atahu wa al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan hasad kepada seseorang yang diberi oleh Allah taala al-hikmah, yani ilmu as-syar'i. Nah, yang kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Sini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Baik, dari sini kemudian para ulama membagi hasad menjadi dua. Hasad madmum dan hasad yang mahmud. Atau mahmud dan ghairu mahmud boleh. Atau madmum dan mahmud juga boleh. Kalau yang madmum tercela, kalau mahmud terpuji. Nah, yang tercela itu hasad dengan maksud dengan apa ini? Dengan definisi tidak menyukai adanya kenikmatan yang datang kepada orang lain. Baik, dia menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain ataupun tidak, sudah disebut hasad. Namanya dapat hadiah uang misalkan 50 juta, dia nggak suka, nggak senang sama temannya tadi yang dapat itu, ya. Enggak saya begitu ya. Nah, sudah hasad ini. Ya. Apalagi sampai dia berusaha supaya kenikmatan itu hilang dari si fulan yang tidak ia sukai tadi, hasadnya tambah tinggi lagi nilainya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang mahmud, yang terpuji, itu hasad dalam arti bahasa saja. Yakni menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tidak ada unsur nggak suka sama orang itu, tidak ada unsur nggak suka kalau kebaikan tadi dimiliki oleh orang lain itu. Tidak ada keinginan supaya kebaikan tadi hilang dari orang tersebut. Lah, ini semata-mata hasad dalam arti bahasa saja, tidak secara syar'i. Makanya para ulama menyebutkan yang dimaksud hasad yang mahmud itu ialah al-ghibtah, menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tanpa disertai perasaan apa ini, tidak suka kebaikan itu menimpa orang lain, tanpa disertai usaha supaya kebaikan itu menghilang dari orang lain. Kalau disertai dengan ini semuanya, maka itu termasuk apa ini? Hasad yang madmum. Misalkan temannya hartanya banyak, kemudian suka infak sana, infak sini, jadi banyak orang yang muji, dia nggak suka. Pamer gitu. Mudah-mudahan besok miskin dia, supaya tahu kalau orang ini semata-mata pamer saja. Ya, hasad yang madmum itu. Atau dia punya keinginan, ya, hartanya itu harus menjadi milikku, biar aku yang dapat pujian, ya. Nah, ini juga madmum, tercela. Termasuk kalau temannya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu, sama-sama belajar begitu ya, menurut cepat sekali hafalannya, cepat sekali pahamnya, macam-macam. Nah, punya prestasi, dia nggak bisa, akhirnya nggak suka sama temannya, ya, menginginkan supaya temannya itu bodoh lagi seperti dulu. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk hasad yang madmum. Adapun yang terpuji tadi itu ghibtah namanya, semata-mata menginginkan mendapat kebaikan seperti kebaikan yang didapat oleh orang lain,
tanpa ada unsur tidak suka kebaikan itu menimpa temannya, tanpa ada usaha agar kebaikan itu hilang dari apa ini? Temannya. Itu baru namanya hasad yang terpuji, yang diistilahkan dengan ghibthah. Barakallahu. Dan ini terjadi dalam dua perkara. Baik, ini kepada orang yang kaya dermawan, ya. Dia saya pengen seperti orang kaya itu, ya, sehingga bisa bantu banyak orang, ya. Nah, barakallahu. Ini ghibthah, terpuji. Saya pengen seperti orang itu, dia pintar sekali. Dia mengamalkan ilmunya, mengajarkannya, ya, banyak bermanfaat untuk orang lain. Saya pengen seperti itu. Namanya apa ini? Ghibthah atau hasad yang terpuji. Barakallahu. Di sini khanafitina azakumullah, di samping menunjukkan jenis-jenis hasad, juga disebutkan tentang keutamaan ghaniyun syakir, orang kaya yang bersyukur. Kalau tidak punya keutamaan, nggak disebutkan dalam hadis ini, kaya yang bersyukur, ya. Jadi orang kaya yang bersyukur, yang bisa memanfaatkan kekayaannya untuk kebaikan, itu termasuk orang yang memiliki keutamaan yang besar insya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, enggak apa-apa kalian punya cita-cita jadi orang kaya itu enggak apa-apa, tapi yang bersyukur, ya. Nah, saya kepingin jadi orang kaya, bisa bantu ini, bisa bantu itu, ya. Bisa ibadah ini, bisa ibadah itu, ya. Nah, tapi bersyukur. Nah, ya. Tapi orang yang kaya yang bersyukur itu ya khanafitina azakumullah jarang, ya. Nah, kenapa? Mungkin dulu tekadnya sebelum kaya itu tinggi sekali untuk menjadi orang kaya yang dermawan. Tapi setelah jadi kaya betulan, nah lupa dengan sesumbarnya dulu, ya. Banyak sekali orang yang terfitnah dengan harta, ya, setelah merasakan nikmatnya harta itu. Barakallahu. Belum merasakan nikmatnya itu, dia merasa belum teruji, ya. Kalau dia menikmati harta itu, nah, apalagi dia tipenya orang yang mudah tidak puas, nah, barakallahu, ini bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang dicita-citakan, ya. Karena harta itu memang fitnah yang sangat membahayakan, khususnya bagi kita kaum muslimin, ya. Dalam hadis disebutkan likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu diberi ujian oleh Allah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku ini ialah harta. Ya. Nah. Fitnah umatku ialah harta. Sehingga ada orang yang kaya, dermawan, Masya Allah, infak sana, infak sini, ibadah sana, ibadah sini, ya. Nah, ini betul-betul harus disyukuri keberadaan orang ini di tengah-tengah kita, ya. Nah, dengan terus diberi bimbingan agar jalannya tetap lurus di atas syaratul mustaqim, ya. Karena orang itu memiliki keutamaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan ahlul ilmi. Keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Itu namanya ahlul ilmi. Nah, orang itu baru dikatakan ahlul ilmi. Yang pertama, tauhidnya beres. Nah, tauhidnya benar, khususnya tauhid uluhiyahnya. Tauhid uluhiyahnya beres, bersih dari noda-noda syirik dan penyimpangan. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di dalam tafsirnya ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Dalam faedah tafsir beliau menyebutkan seorang itu baru dikatakan ulul ilmi bila memiliki tauhid semacam ini. Tauhid apa ini? Uluhiyah yang mantap. Kalau ilmunya banyak, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, tapi masih senang jimat, laisa min ahli ilmi. Ya, nah,
Kemudian disebut ahlul ilmi apabila dia memiliki ilmu yang mendalam. Yani ar-rusuh fil ilmi. Mendalam ilmunya. Rusuh itu. Enggak sekedar punya ilmu, tapi ilmunya itu dalam. Nah, gitu ya. Nah, kalau orang itu ngerti bab masalah puasa yang ar-rusuh fil ilmi, nah itu sangat mendalam dalam memahami bab masalah puasa. Sebelumnya ikhtilafnya ya, istidlalnya kuasai semua ya. Nah, namanya ahlul ilm. Paham ya? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna ya, kullu min indi rabbina. Nah, disebutkan Rasyasati, ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang itu dikatakan ahlul ilmi punya keutamaan dikarenakan memiliki apa ini? Az-ziyadah fil ilmi wal fahmi. Itu yang disebut dengan ar-rusuh. Kelebihan ilmunya dan pemahamannya. Itu yang disebut dengan mendalam ilmunya. Ya, mendalam ilmunya. Mantap gitu ya. Pakar begitu maksudnya kata orang sekarang, pakarnya ya. Nah, enggak nyanyi ya, tapi sudah mantap. Jelas. Mantap ya. Nah, terus pokoknya ya. Nah, ini pakarnya soalnya. Kemudian disebut ahlul ilmi yang hakiki ialah al-amalu bi ilmihi, mengamalkan ilmunya. Enggak semata-mata pintar sama pintar memberikan ilmunya ngajar ya, enggak semata-mata itu. Tapi amalu bih, mengamalkannya. Itu namanya ulul ilmi atau ahlul ilmi. Nah, orang semacam ini juga punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pantas bagi kita untuk ingin seperti orang itu. Ingin seperti orang itu. Masya Allah, ilmunya mantap. Menguasai banyak disiplin ilmu ya. Mendalam ilmunya. Dia juga mengamalkan ilmunya. Kokoh di atas prinsipnya. Nah, sangat mengagumkan. Nah, kita ingin seperti orang itu. Nah, itu enggak masalah. Ghibtah itu ya. Nah, tidak ada unsur hasad yang tercela sedikit pun. Barakallahu fikum. Baik. Adapun kalau orangnya itu miskin, nah, sudah miskin, sombong, nah, siapa yang pengen kayak dia di sana? Gak ada ya. Atau orang itu, nah, sudah bodoh, tapi gak merasa bodoh, nah, pura-pura pintar ya. Nah, siapa orang yang pengen kayak dia? Juga ada ya. Nah, sampai ada yang kepingin seperti itu, berarti memang orang yang kepingin jadi kurang normal. Nah, awal musta'an ya. Saya itu salut sekali sama si miskin itu. Kenapa kok salut? Ya, soalnya itu miskin, tapi dia itu sombong sekali. Nah, awal musta'an ya. Layan balik. Baik. Selanjutnya, al-hadits tasi wa samanun, hadis yang ke-89. Minal atiyatil jami'ah, di antara doa yang menyeluruh kandungannya. Doanya singkat, tapi kandungannya itu menyeluruh, meliputi banyak masalah. Ya, nah, namanya al-atiyah al-jami'ah. Ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yad'u fa yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim.
dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biasa membaca doa. Dalam doanya beliau berkata, Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda wat tuqa wal afaqa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri dan rasa cukup atas nikmat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini termasuk doa yang singkat tapi mencakup atau meliputi banyak masalah. Nah, ini permintaan petunjuk. Yang mana kalau orang ini tidak mendapat petunjuk, rugi dunia akhirat, ya kan? Minta untuk bertakwa, berarti kan supaya bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Minta supaya mendapatkan al-afaf, kehormatan diri, agar dia berwibawa di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, minta rasa cukup. Ini terkait dengan masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan kebaikan dunia dan juga terkait dengan kebaikan akhiratnya. Ya. Barakallahu. Ini sudah enggak usah dijelaskan, sudah paham ya. Al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Al-huda di sini kata Syekh Sa'di al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang bisa membimbing orang mengetahui mana benar mana yang salah, ya. Nah, kemudian at-tuqa di sini ialah al-amalus shalih wa tarku ma Allah wa rasuluhu anhu. Ini beramal saleh dan meninggalkan larangan. Nah, kemudian al-afaf yakni terkait dengan kehormatan diri. Tidak menggantungkan kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, al-ghina ini merasa cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-ghina di sini adalah wujud dari al-qanaah. Nah, barakallahu fikum. Pokoknya kalau orang itu punya 4 perkara ini, al-huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina, maka orang ini adalah orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, al-haditsu tis'un. Hadis yang ke-90. Al-imanu billahi wa bil yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Termasuk rukun iman yang pertama dan yang kelima, ya. Pertama kan al-imanu billah. Kalau hari akhir, al-iman bil yaumil akhir, rukun iman yang kelima. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ahabba ay yuzhaza ay zahzaha ay zahzaha 'anil nar, man ahabba ay yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka adalah dia ketika mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti an-nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan hendaklah dia memberikan kepada manusia apa yang ingin diberikan kepadanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidaklah dia suka memberi orang apa yang dia sendiri suka kalau diberi, ya. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ada 2 hak yang menyebabkan orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama ialah hak Allah ditunaikan untuk al-iman billah wal yaumil akhir, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua menunaikan hak makhluk, hakul khalqi,
yakni memberi sesuatu yang kalau dia diberi itu suka, berarti memberikan sesuatu yang ia sukai kepada orang lain. Yang kalau seandainya dia diberi seperti itu dari orang lain, dia apa ini? Suka. Nah, barakallahu fikum. Jadi dalam hadis ini cukup jelas ya. Kita ini di samping harus memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala, juga harus memenuhi haknya makhluk supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita semuanya ya. Sudah beberapa hadis kita kaji, mulai hadis yang ke-85 sampai yang ke-90. Berarti 6 hadis ya. Nah, kalau sudah hadis yang ke-90 berarti tinggal 9 hadis lagi. Barakallahu fikum. Ya. Nah, karena enggak memungkinkan untuk kita selesaikan pada kesempatan ini. Nah, kita coba menyelesaikannya pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.